Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tentunya nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di masjid tercinta kita ini dalam rangka melaksanakan salah satu agenda yang menjadi program kerja DKM Al-Ikhlas, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang kedua juga salawat serta salam marilah kita sampaikan, kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, generasi tabi'in serta umatnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami cintai guru kita Ustaz Kiai Haji Mandi Naksabandi Aziz Memang, selamat datang Pak Ustaz di tempat kita. Senang sekali kita bisa bertemu sahabat dengan Ustaz. Mudah-mudahan tentunya ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Kemudian juga yang terhormat kepada ketua DKM kita Ustaz Hendy beserta jajarannya, kemudian juga yang kami hormati dan kami cintai secara nama kami. Kemudian tidak lupa juga yang kami hormati dan kami cintai segenap para pengurus RW dan RT dan perumahan Puri Nusa Palan. Kemudian yang kami cintai dan kami banggakan segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Hadirin mohon pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama hadir di sini sebagai wujud rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian daripada itu kita juga hadir di sini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena hanya dengan menuntut ilmu kita harapkan hati kita menjadi lebih tenang, lebih bisa menikmati setiap langkah yang akan kita laksanakan. Karena tentunya setiap langkah yang kita laksanakan kita harapkan menjadi catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mari kita sama-sama buka pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian meningkat acara yang berikutnya adalah sambutan-sambutan. Tetapi sebelum sambutan disampaikan, kami mohon yang pertama buat bapak-bapaknya yang masih di luar, bapak-bapaknya, panitia, mohon bantuannya panitia. Bagi bapak-bapaknya yang masih di luar, mohon untuk bisa masuk ke dalam ruangan. Kemudian anak-anaknya bisa berkumpul di sebelah kanan saya. Anak-anaknya sini, ya, dipisah sama yang cowoknya di depan, yang ceweknya di belakang. Ya, anak-anaknya kumpul di sebelah kanan. Ya, yang ceweknya bisa di belakangnya. Kemudian kami mohon sekali lagi dengan sangat kepada bapak-bapaknya untuk bisa memasuki ruangan, karena di dalam masih ada, ya. Nah, jadi biar lebih dekat juga dengan ustaznya nanti pada saat menyampaikan tausiah. Kemudian dari ibunya juga mohon bisa diluruskan dan dirapihkan sosoknya. Baik, terima kasih.
meningkat acara yang berikutnya sambutan-sambutan. Adapun sambutan akan disampaikan oleh Ketua WKM kita Ustaz Ferry Setiadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah malam ini semua pada semangat. Amin. Bismillah walhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri al-'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita, penceramah kita Bapak Kiai Haji Nandi Naksabandi Aziz MH, dan juga yang kami hormati Bapak Ustaz Zainal dan para sesepuh, bapak-bapak semua, para hujaj, hadirin ibu-ibu semua, saudara-saudari, anak-anak semua yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini semua yang ada di sini masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga undangan dari Masjid Al-Ikhlas bisa dipenuhi. Artinya undangan ini sebenarnya memang khusus warga Puri Nusa Tenggara. Dan juga alhamdulillah, walaupun tadi mati lampu, sempat kita panitia agak ketar-ketir juga nih, bagaimana masalah acara jadi apa enggak. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita semua. Bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak lama saya menyampaikan sambutan ini di momen yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di majelis Nabi, majelis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami di Kamp Al-Ikhlas sudah rutin melakukan kegiatan ini setiap tahun insya Allah. Dan kemarin bersama Alhamdulillah mengadakan juga Maulid. Jadi di Puri sana sini Maulid. Ya alhamdulillah ya, yang mudah-mudahan kita dapat bersatu mengadakan maulid yang lebih besar insya Allah. Dan kami pengurus Kamp Al-Ikhlas mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya rekan-rekan saya pengurus Kamp Al-Ikhlas, panitia, dan juga ibu-ibu pengurus Al-Ikhlas, dan semua pihak yang turut berpartisipasi, baik itu mobil maupun materi yang ada pelaksanaan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1435 Hijriah. Saya menyampaikan kegiatan di Masjid Al-Ikhlas. Saya akan informasikan terus bahwa acara yang merupakan kita, yaitu majelis ilmu, itu selain di momen-momen hari besar Islam yang rutin sudah berjalan terus, pengajian rutin minggu, ba'da maghrib, dan juga ba'da subuh, taksir. Insya Allah Masjid Al-Ikhlas ini sudah lengkap, Pak. Kegiatan-kegiatan kami memberikan kegiatan lengkap, jadi tinggal kita masing-masing apakah mau hadir atau tidak. Nah, itu kami kembalikan semua kepada jamaah warga Puri Nusa Tenggara. Oleh karena itu kami terus berusaha juga di setiap momen takbir ini kami rekam dan juga melakukan acara hari besar Islam ini juga direkam, kemudian kita upload ke YouTube. Nah, itu saya mengupload ke YouTube, silakan bapak lihat acara kegiatan rutin kali. Kalau bapak tidak berkesempatan hadir karena halangan, ya silakan kita rekaman video YouTube itu
tali, jadi insya Allah tidak ketinggalan. Nah itu baru beberapa bulan kemarin itu 1 atau 2 kali yang terdapat. Jadi ini dalam rangka kami mempunyai panitia terus memberikan informasi dari masjid ya melalui media-media elektronik yaitu dari internet, sehingga mudah-mudahan apa yang kami lakukan semakin besar karena penanganan pengurus aktivitas ini kami berusaha semaksimal mungkin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya yang maaf. Mari kita sama-sama dengarkan anak-anak yang berikut ya, yang berisik ilmu yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Nasabah Al Sunnah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dekat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, manfaat barokah di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji yang telah menyampaikan kata sambutannya untuk kita semuanya. Pesan beliau mengingatkan kepada kita semuanya, khususnya warga perumahan Indonesia Pala, bahwa kita dari pengurus TKRM senantiasa mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung supaya ada peningkatan keilmuan, kemudian kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan acara yang berikutnya adalah acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Nandi. Tetapi sebelum beliau menyampaikan kata tausiahnya, saya minta waktu Pak supaya ini panitianya menjelaskan terlebih dahulu ini bagi-bagi makannya. Ya, silakan panitia, mohon bisa dipercepat. Kemudian untuk anak-anaknya, dengerin anak-anak yang masih merasa anak-anak, yang masih merasa anak-anak siapa? Yang masih merasa anak-anak, ya, yang masih merasa anak-anak, ya. Saya ingin tahu bahwa setelah nanti Pak Ustadz menyampaikan tausiah, ada doorpress uang tunai. Siap? Yang mau doorpress, anak-anaknya yang cowok kumpul di sini. Maka sama Ustadznya sini, ya. Yang ceweknya di belakang situ. Ada doorpress uang tunai. Ya. Nanti setelah Ustadznya menyampaikan materi. Makanya syarat yang pertama itu mendengarkan dengan baik apa yang nanti disampaikan oleh Pak Ustadz, karena nanti akan ada tanya jawab seputar materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ya. Kemudian siapa yang merasa ibu-ibu? Yang merasa ibu-ibu? Nah, ya. Yang merasa bapak? Bapaknya? Iya. Terima kasih atas atensinya. Tapi doorpressnya khusus untuk anak-anak Bu. Ya, supaya menyemangati ya anak-anak kita agar lebih konsentrasi. Nah, ini mau udah suruh makan? Nama panitia udah suruh makan? Ya, nama panitia udah suruh makan ya anak-anak ini. Ya, ya mengingatkan setelah dapat makan, sebelum makan berdoa, berdoa, karena biar gak ditemenin sama setan. Oke? Sekali lagi saya ingatkan kepada anak-anaknya, mohon dengarkan dengan baik-baik apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Satu syarat, siapa yang paling mendengarkan kemudian gak pernah ngomong pada saat Ustadznya ngomong akan dapat hadiah langsung. Ya. Yang mendengarkan, yang nggak ngomong, saya yakin dapat langsung doorpress. Lampunya mati. Alhamdulillah. Ya. Satu, kalau yang tidak ngomong, dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Yang tidak ngomong, yang diam, yang konsentrasi langsung dapat uang tunai. Tidak perlu jawab pertanyaan.
Bisa? Terima kasih. Berikutnya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Nandi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa hiyarukum hiyarukum linisa'ihim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Yang saya muliakan para ustaz, para guru-guru, para ustazah, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dan ini anak-anak dan para remaja yang saya cintai. Ibu-ibu, ceramah saya tidak lama. Ceramah saya kurang lebih 32 menit 18 detik. 32 menit berapa? 18. Bapak-bapak, ibu-ibu, peringatan Maulid itu diadakan pertama kali itu 600 tahun setelah Rasulullah wafat. Yang mempelopori peringatan Maulid itu panglima perang, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau itu orang suku Kurdi dan Irak, daerah Tirkit. Diadakan peringatan Maulid itu waktu itu karena umat Islam itu banyak mengalami kekalahan. Perang melawan pasukan salib Nasrani. Perang. Jadi perang itu kalah aja. Diadakanlah peringatan Maulid, menceritakan tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Islam itu setelah diceritakan tentang sejarah Rasulullah itu, jadi semangatnya bangkit kembali.
Akhirnya setelah peringatan Maulid itu umat Islam mengalami kemenangan dan kemenangan. Anak-anak diam ya, nanti kalau diam terus Bapak kasih makan ya. Di mana makannya? Di rumah masing-masing ya. Di mana makannya? Bawahnya gurih-gurih nyoy ya. Kalau setuju gurih-gurih nyoy. Sekarang umat Islam itu di dunia paling banyak deh, paling banyak. Cicing mana cicing ya? Tahu cicing nggak? Wis belum baik. Ini kali puskesmas ini kali itu jalan-jalan dengan duduk ya. Jadi umat Islam itu paling banyak di dunia dan Paus sudah mengatakan kalah dalam jumlah penduduk. Umat Islam itu Bapak 23,06% di dunia. Katolik hanya 16%. Protestan apa? Protestan 8%. Dikit. Nah, Hindu itu cuma 3,2%. Buddha 1%. Jadi yang paling banyak itu orang Islam. Tapi banyak orang Islam itu punya penyakit yang sekarang itu, maka diadakan peringatan Maulid tadi. Penyakit umat Islam itu pilu. Berapa? 3. Nah, harus tahu nih. Penyakit orang Islam sekarang yang harus dibangkitkan itu 3. Pertama, kebanyakan orang Islam itu bodoh. Orang Islam itu banyak tapi bodoh. Di mana Pak Ustadz bodohnya? Tiap tahun jamaah haji itu sekitar 200.000. Naik pesawatnya namanya Boeing 747. Itu yang bikin orang Protestan Amerika Utara, Seattle buatan Seattle Amerika Utara, bukan buatan orang Islam. Begitu sampai ke King Abdul Aziz di Jeddah, naik mobil panjang namanya Hyundai buatan orang Korea, orang Buddha. Dari sana telepon ke Bekasi, Pak, anakku saya sudah sampai ke Mekah, pakai HP buatan Finlandia yaitu Nokia, buatan orang Katolik. Ini maka sengaja Bapak bawa sorban. Ini sorban ini bukan buatan orang Arab, buatan Cina. Topi haji yang Bapak pakai dan sorban itu buatan Cina. Beli oleh-oleh buatan Korea, buatan Cina. Yang dari Arab itu hanya korma, air jam-jam, murid Fatimah, sifat, pacar, dan siwak. Kita itu banyak bikin HP aja belum bisa. Mana HP buatan Indonesia ada nggak? Mana? Padahal ada profesor, doktor, insinyur, SH, MA, MSc, PhD, PPD, Mayasari Bakti. Di kita itu ada ITB, ada BPPT, ada LIPI, ada sekolah terpadu. Terpadu itu terpaksa pakai duit. Tapi bikin HP aja nggak bisa. HP, jangankan motor Bapak, jangankan mobil, HP aja nggak bisa. Kipas angin, TV belum bisa. Jadi umat ini bodoh. Kaipan.
tusuk gigi masih impor dari Cina. Tusuk gigi kita itu bayar tiap tahun ke Amerika 100 miliar US dollar untuk beli kacang kedelai. Jadi kamu itu makan tempe kacang kedelainya dari Amerika. Kita itu bodoh, Pak. Bodoh. Jadi jangan merasa pintar, kita itu bodoh. Bikin HP aja nggak bisa. Nah ini bukan buatan Indonesia ini. Jepang ini juga sama. Ya. Maka anak-anak supaya kan pada anak-anak itu menurut ilmu jiwa nggak bisa diam. Maka diajak nyanyi dulu sebentar. Ya, ikutin Pak Ustadz ya. Ikutin. Mari kawan-kawan, ayo. Mari kawan-kawan, Laki perempuan, rajinlah belajar, demi masa depan, juga jangan lupa, perintahnya Tuhan, sholat 5 waktu, jangan dilupakan, sebab kita nanti pasti akan mati, menghadap ilahi, akan diadili, yang baik amalnya, tempatnya di sorga, yang banyak dosanya, di dalam neraka, selama-lamanya. Oh, panas sekali. Menurut ilmu jiwa perkembangan, pada anak-anak itu nggak bisa diuji kayak bapak-bapak. Maka di TK nya kan cuma belajar yang 10 pulang, ya. Nggak bisa anak langsung, anak-anak diam ya. Jadi kalau ada anak-anak tuh diam, bukan calon kiai itu, tapi mungkin anak itu cacingan. Jadi anak itu harus gerakan jelas lama-lama. Itu pintar benar. Ya. Makanya ceramah saya nggak lama. Ya. 32 menit 18 detik. Ini sudah 12 menit itu. Ya. Tinggal 17 menit lagi. Jadi Bapak Ibu, umat Islam itu banyak yang bodoh. Banyak tapi bodoh. Ya. Bagaimana supaya tidak bodoh? Ya harus belajar. Maka di dalam Islam mencari ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam, bukan sunat. Kalau sunat itu dilakukan boleh, tidak ada apa-apa. Nah, kemudian kita dijajah. Yang jajah kita kebetulan Kristen, orangnya orang Belanda. Tentu orang Kristen itu tidak ingin rakyat jajahannya maju, sebab kalau maju bisa melawan kepada penjajah. Caranya bagaimana? Dibodohkan orang Islam. 350 tahun dibodohkan.
Itu supaya paham peringatan Maulid itu supaya orang Islam bangkit, maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita itu hanya bisa 3 macam mengekspor: ekspor asap, ekspor TKW, dan ekspor barang mentah. Barang mentah diekspor, dibeli lagi oleh kita. Ya, minyak itu digiling di luar, diolah di luar, beli lagi oleh kita. Makanya minyak mahal. Ini nggak bisa, memang anak-anak nggak ngerti ceramah saya ini, ya, nggak bisa ngerti. Tapi nggak apa-apa, biar dengar. Kita itu bodoh anak-anak. Ya. Maka bodoh harus belajar. Belajar itu harus sungguh-sungguh. Nggak ada orang pintar tanpa baca, nggak ada. Wah, siapa pintar pak nggak baca juga, nggak bisa. Ya. Jadi belajar itu sungguh-sungguh. Early to bed, early to rise, make a man healthy, worthy, and wise. Yang ketiga, cepat Anda tidur, cepat Anda bangun, akan membuat orang sehat, kaya, dan bijaksana. Jadi seharusnya jam-jam segini itu kalau mau pintar, anak itu sudah tidur. Sudah tidur. Di Amerika itu anak-anak tidur, ingat, sudah tidur. Di Inggris juga begitu, sudah tidur. Kita itu jam segini masih nonton RTO Chip. RTO Chip. Nonton Munaroh anak-anak. Bagaimana bisa pintar, Pak? Bangunnya siang. Yang bagus itu kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau bisa tidur, Pak, tidur. Tapi Rasulullah bangunnya cepat. Jam 2, jam 3 Rasulullah sudah bangun. Kalau kita jam 11 masih nonton TV, bangunnya jam 6. Ayolah bikin bodoh kita. Otak kita gak cerdas, dikasih pelajaran matematika liar, pusing. Padahal orang itu bisa pinter kalau matematikanya bagus. Matematika itu adalah supaya orang berpikirnya logik, berpikirnya benar gitu. Itu matematika. Ya. Bagaimana supaya pintar matematika? Kalian tuh cepat tidur. Maksimal anak kecil seperti ini jam 9 udah tidur, Pak. Itu yang bagus. Ya. Jadi jangan masih main PS. Kalau anak jam 10 masih main PS, itu mansu, masa depannya suram. Gak mungkin jadi orang pintar kalau jam 10 masih main PS. Ya. Masih berikan kok, ayo maksud. Atau anak kecil sudah ngerokok, SMP sudah ngerokok, itu maksud menurut saya. Masa depannya suram, nggak bakal jadi orang. Kalau SMP sudah ngerokok. Jadi kalau ingin pinter, ijhad wala taksal. Wala takun gopilan panada matul ukba liman liyataka salu. Mohon maaf tadi dari sini maju terus ya. Takutnya maju terus pulang, ini masalahnya. Maju aja terus pulang. Ya. Lebih baik anak-anak kalau mau tidur aja nggak apa-apa ya, daripada ngobrol tidur, nggak apa-apa. Memang kalau berisik itu wajar, namanya juga anak-anak. Kalau orang tua berisik, nah itu bukan wajar. Kalau anak-anak ya wajar. Nah, tidur aja. Jadi ketika kita dijajah oleh Kristen itu, Bapak kita itu dibodohkan. Orang-orang tua kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, supaya bodoh. Dulu si Belanda itu pintar, Pak.
yang datang ke Indonesia itu cuma 350.000 orang. Indonesia 90 juta, dijajah oleh 390. Belanda itu penduduknya cuma 9 juta, kita 90 juta. Tidak datang semua ke sini, tapi mereka pintar. Caranya bagaimana? Caranya itu gini, orang Islam jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti jadi orang kafir. Begitu kata si Belanda itu. Orang Islam jangan belajar bahasa Inggris, nanti akan susah dalam sakaratul maut. Orang Islam belajar bahasa Arab saja, sebab nanti dikubur pun kata si Senuk Bangga-Bangga, orang Belanda itu, nanti ditanyanya bukan pakai bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Arab. Man robuka saha pangeran maneh. Gak pakai bahasa Inggris kata dia. Maka orang Islam mah belajar bahasa Arab saja, jangan belajar bahasa Inggris. Maksudnya apa? Supaya bodoh gitu. Coba Bapak buka internet, buka laptop, petunjuknya bahasa Arab atau bahasa Inggris? Inggris. Kita juga bodoh. Oh, jangan panitia di sini. Ya. Jadi kata orang Belanda, orang Islam itu di akhirat saja nanti. Perbanyak baca tasbih. Begitu Pak. Si Belanda itu. Supaya paham Bapak ini. Ini ada bukunya Pak, namanya The AC. Kepala sekali segini. Isinya itu petunjuk Profesor Dr. Senuk Bangga-Bangga terhadap pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Maksud supaya mereka bodoh. Jangan belajar fisika, jangan belajar biologi, jangan belajar manajemen, jangan belajar bahasa Inggris. Orang Islam itu aja, fikih, tauhid itu, nggak usah belajar. Jadi orang kafir. Itulah Belanda dulu membodohkan kita. Makanya kita nggak bisa bikin HP, nggak bisa bikin TV, mobil. Ada nggak mobil buatan Indonesia? Mana? SMK itu cuma dongeng Bapak sebetulnya, dongeng doang. Untuk naikkan Jokowi supaya Jokowi jadi gubernur. Mana buktinya? Cuma kita kata bodoh ditipu. Kita itu bodoh, ditipu politik gitu Pak. Dan politik itu biasanya janji-janji mau memperjuangkan wong cilik, tapi sudah jadi malah jadi pemimpin yang licik. Itu politik. Oh, saya akan membela orang kecil. Bohong gitu. Hanya untuk menaikkan dia jadi pemimpin. Ya. Nah, maka supaya kita tidak bodoh, ya. Ini Pak jelas kan kira-kira Pak? Jarang memang ngaji seperti ini, jarang. Jeli sekali panitia mencari penceramah. Ya. Nah, supaya karena kita bodoh, akhirnya kita jadi miskin Pak. Miskin. Padahal orang bisa jadi pintar itu kalau belajar. Belajar itu kan mahal Pak. Kalau yang bagus itu mahal. Kalau tidak punya duit, nggak bisa kita menyekolahkan ke ITB, ke IPB, ya. Paling bisa kita ke yang murah, MTS, MTS madrasah sana, bukan madrasah tengah sawah. MTS madrasah tengah sawah, bukan. Nah, akhirnya kita cari yang gratis-gratis sekolah, karena kita tidak punya duit. Gimana mau menyekolahkan ke luar negeri? Akhirnya kita jadi bodoh, ya. Karena gurunya, dosennya itu nggak bisa bikin HP, yang duitnya juga nggak bisa, Pak. Karena guru kita itu guru-guru kita nggak bisa bikin mobil, yang duitnya juga nggak bisa.
Itu penyakit umat sekarang adalah kebodohan. Yang kedua, kemiskinan. Memang Bapak, orang kaya itu belum tentu bahagia, tapi orang miskin udah jelas pasti susah. Paham nggak? Orang kaya belum tentu bahagia, orang miskin udah jelas pasti susah. Cuma Bapak ingin bisa membedakan ini orang kaya atau orang susah. Orang susah tandanya 5. Berapa tandanya? 5. Pertama, orang susah itu badannya kurus. Kedua, leher panjang. 3, mata celong. 4, rambut gondrong. 5, kaki jeber. Itu orang susah. Jadi kalau Bapak ketemu dengan orang yang seperti itu, langsung kasih duit. Apa ini? Sudah positif. Itu tandanya orang tanda orang kampung 4 Pak. Ini orang kota atau orang kampung? Orang kampung tandanya 4 Bu. Pertama, orang kampung kalau naik mobil tidur. Jadi kalau Bapak lihat di jemputan atau di angkot orang celer tidur, itu anakku. Kedua, orang kampung dikasih makan enak malah becek. Ketiga, orang kampung dibawa ke hotel nggak bisa tidur. Yang keempat, orang kampung tidak suka nutup keran air, dikiranya pancuran yang sudah bumi. Makanya keran di masjid itu cepat cepat habis air itu. Ya, dibiarin aja nggak mau ditutup. Keran itu orang kampung. Ya. Nah, jadi kita itu karena bodoh itu jadi macam-macam. Dari bodoh itulah jadilah miskin kita. Jadi miskin. Ada orang kita yang kaya tapi hasil korupsi. Akil Muhtar mobilnya aja 90. Mobilnya 9. Kenapa itu kita itu pejabat kita korupsi? Karena tangannya tidak bisa bikin HP, tidak bisa bikin mobil. Tangannya itu pakai tanda tangan, set tanda tangan, akhirnya duit keluar. Oh, cicing nggak dulu? Tahu cicing nggak? Diam, ya. Itulah Pak. Karena tangannya itu nggak bisa bikin macam-macam, ya korupsi akhirnya. Ya. Korupsi itu dari mulai tingkat bawah sampai pejabat tinggi Pak. Sampai petinggi kita. Coba itu duit Bank Senturi 6,7 triliun. Sampai sekarang yang korupsinya belum ketahuan. Ya susah ya petinggi kita. Tapi nanti mudah-mudahan nanti sekarang tahun 2015 baru ketahuan Bapak, baru tahu koruptor. Sekarang mana tahu? Korupsi dari mulai tingkat bawah sampai pejabat tinggi. Saya Pak pulang kerja beli duku di Klender 2 kilo. Begitu sampai di rumah kepada istri saya, Bu jangan dimakan dulu, coba kita kilo lagi. Ternyata ibu itu duku itu cuma 1 kilo 7 on. Tukang duku korupsi Pak. Saya kan ngajar di Bandung. Di situ di WC itu di Kebun Kelapa itu ada WC stasiun. Buang air besar 2.000, buang air kecil 1.000. Masuklah saya agak lama ke situ WC. Ini buang air besar. Diminta 3.000 Pak. Kan ada tulisannya, saya bilang 2.000. Buang air besar, buang air kecil 1.000. 3.000 Pak. Kenapa 3.000? Iya kan Bapak buang air besar. Setiap buang air besar pasti buang air kecil Pak. Nggak mungkin Bapak buang air besar doang. Tukang jaga WC korupsi. Bikin KTP, bikin surat, katanya minta uang administrasi. Kok uang administrasi?
Memang ini nggak ada anggarannya administrasi. Ya. Nikah itu Pak, nikah. Pak, saya itu jelek-jelek begini bekas pejabat. Saya tahun 2006 bikin aturan nikah itu 30.000 di kantor. Sampai sekarang belum dicabut. Nikah itu 30.000. Coba Bapak nikahin anak berapa? 100. Korupsi itu kepala KUA itu. Kalau hukum Islam berjalan dipotong gitu Pak tangannya itu. Tapi ketika diusulkan supaya hukum Islam berjalan di Indonesia, orang Islam termasuk partai-partai Islam nggak mau. Karena kalau dijalankan hukum Islam di kantor-kantor pejabat tangannya tinggal sebelah, dirjen sebelah, menteri tangannya sebelah. Gimana ini? Oh, banyak jenderal tangannya sebelah. Kalau hukum Islam di jalan, makanya takut. Termasuk partai-partai takut. Inilah kacau lah. Nah, dari bodoh itu akhirnya kita jadi miskin Pak. Setelah miskin pasti penakut. Kita ini penakut Pak. Tuh Amerika Pak. Amerika itu bawain emas dari Freeport tiap hari. Di laut Papua itu Pak, ada kapal-kapal berbendera Amerika dari Freeport itu dialirkan kilang 110 kilo, sudah nunggu kapal-kapal Amerika. Dibawa emas, dibawa uranium, dibawa minyak, dibawa ke Amerika. Kita dikasih 3%. Perjanjiannya sampai 2041. Kalau bagaimana bisa lawan Amerika kita? Takut kita. Dibentak Amel. Takut. Memang presiden kita badannya gede, tapi sama Amerika takut. Inilah Pak, kita ini bangsa kita dengan peringatan Maulid kita sadar. Rasulullah itu tidak takut oleh siapapun, hanya kepada Allah. Itu. Kalau miskin saja berani bisa jadi orang. Pak, hati-hati Pak, dia mah miskin juga main bacok aja Pak. Takut. Ini mah udah bodoh, miskin, ya penakut. Nah, selanjutnya orang kita itu, orang Islam itu tidak bersatu. Kalau bersatu Pak, partai-partai Islam itu mulai P3, PKB, PKS, PAN, Bulan Bintang, sebelumnya Pak? PAN. Kalau 6 itu bersatu mengangkat presiden, pasti orang Islam kuno pilih. Habis gimana sampai sekarang itu partai ini ngajukan presiden, partai ini ngajukan presiden, bingung rakyat, orang Islam bingung. Coba misalnya 6 partai Islam itu, udahlah. Misalnya presidennya Yusuf Kala, wakilnya Mahfud MD, satu aja dari 6 partai itu. Orang Islam pasti beli. Tapi pimpinan partainya tidak mau berbicara.